Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 16 Februari di ICA East dan Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda, dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom semua, selamat datang kembali ke Kebaktian Bahasa Indonesia Online Gereja ICA Surabaya. Nama saya Pastor Fish, salah seorang pastoral staff di Gereja ICA. Dan pada pagi hari ini saya sangat senang bisa datang kembali dan berkumpul kembali bersama saudara untuk membagikan sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara yang merayakan Gong Si Fa Cai. Saya sudah bilang kepada teman-teman saya bahwa saya sudah berhenti merayakan Tahun Baru Imlek sejak saya menikah, saudara. Akan tetapi, jika saudara merayakan, saya berdoa dan berharap bahwa teman-teman, saudara-saudara telah menikmati Tahun Baru yang indah bersama keluarga bersama. Dan saya harap pada pagi hari ini saudara siap untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita akan melanjutkan serian khotbah kita yang telah kita jalani selama beberapa minggu terakhir ini yang berjudul Jalan Kebijaksanaan. Di mana di dalam serian ini kita telah menggali banyak sekali hikmat-hikmat yang diberikan oleh Alkitab kepada kita dengan harapan kita dapat belajar darinya dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi di dalam hidup kita. Banyak sekali, saudara, saya bisa bilang hikmat-hikmat kebijaksanaan yang dibagikan dalam Alkitab yang mungkin jika saudara baca ini sangat bertentangan dengan ajaran dunia. Dan saya percaya ini menunjukkan bagaimana kerajaan Allah ini adalah benar-benar kerajaan yang terbalik, saudara. Di mana ketika dunia mengajarkan jika seseorang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya. Di Alkitab berbicara tentang bagaimana kita harus memaafkannya dan masih banyak lagi. Dan pada pagi hari ini, saudara, kita akan melanjutkan dengan topik yang saya rasa sangat susah dan mungkin banyak dari kita yang perlu diingatkan kembali, saudara. Dan topik ini adalah tentang rasa cukup atau kepuasan hati. Saya rasa ini adalah sebuah tema topik yang perlu kita dengarkan karena saya sendiri merasa ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk dihidupi, saudara. Mengingat budaya dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah budaya yang memaksa kita untuk terlalu terus mengejar hal-hal di luar sana, saudara. Ini adalah sesuatu tantangan yang sangat nyata pada setiap dari kita orang percaya. Akan tetapi sebelum kita masuk dan lanjut lagi, saya ingin undang saudara untuk tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan atas kesempatan telah Engkau berikan pada setiap dari kami Tuhan. Untuk sekali lagi Tuhan datang dan duduk di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau akan membantu setiap dari kami Tuhan. Untuk menerima hal-hal yang ingin Kau bagikan kepada setiap dari kami Bapa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu datang dan ajari kami Tuhan. Untuk mendengar apa yang perlu kami dengar Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi sesuatu yang mengubahkan setiap dari hidup kami Bapa. Dan kami bersyukur. Dan kami siap Kau ubahkan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Oke. Saya tidak tahu bagaimana tentang saudara. Akan tetapi saya, seperti saya katakan barusan,
bisa dibilang saya ini bukan orang yang paling tepat untuk membagikan firman Tuhan ini, saudara. Oleh karena itu ketika saya diminta untuk mengajarkan firman Tuhan ini, membahas firman Tuhan ini, saya merasa ini adalah proses pembelajaran bagi saya sendiri, saudara. Karena saya merasa saya ini bukanlah orang yang paling cepat puas di hidup ini. Bisa dibilang saya ini justru orang yang selalu mau lebih, saudara. Saya bukan orang yang cepat puas, Rasanya masih banyak sekali hal-hal yang masih saya inginkan, hal-hal yang saya ingin capai. Dan terkadang saya merasa begitu saya mencapai sesuatu hal yang telah saya inginkan, saya mungkin mendapatkan sesuatu hal yang saya mau, saudara. Saya sudah langsung siap untuk mengejar hal berikutnya. Oke, saya baru ingat, baru-baru saja ini saya mulai tertarik dengan namanya olahraga lari, saudara. Dan jujur mungkin saudara lihat dari fisik saya, saudara akan bertanya, masa Pastor Fish ini pelari sih? Dari bentukan tubuhnya kok kayaknya enggak ya? Dan mungkin kalau saya boleh lebih jujur lagi, saudara, saya mungkin tertariknya bukan kepada olahraga larinya, saudara. Akan tetapi membeli sepatu lari, saudara. Karena saudara tahu masih banyak sekali model-model sepatu lari di luar sana, dan mereka itu mempunyai banyak fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda, saudara. Oleh karena itu saya sangat menikmati proses riset tentang sepatu-sepatu ini, saudara. Mulai dari teknologi yang mereka pakai, mulai dari pengaruh yang mereka pakai, serta sepatu bagaimana yang harus kita pakai untuk jenis lari tertentu, saudara. Saya melakukan banyak sekali riset kepada sepatu-sepatu ini, saudara. Karena saya ingin menemukan satu sepatu yang sangat pas untuk saya. Karena ini adalah sesuatu yang saya cukup sukai, saudara. Saya suka belajar dan saya suka melakukan sebuah riset-riset seperti ini, saudara. Dan ketika saya ingin membeli sesuatu, seringkali saya akan membuang banyak waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut. Dan ini terjadi ketika saya ingin membeli sebuah sepatu lari, saudara. Dan setelah menghabiskan cukup banyak waktu, mencari tahu banyak sekali detail-detail sepatu yang tidak penting, akhirnya saya memutuskan untuk membeli satu pasang sepatu yang akhirnya saya pakai untuk lari, saudara. Dan saya bisa bilang, wah, ini memang sepatu yang luar biasa, saudara. Ketika saya pakai, wah, empuknya pas. Terus dia itu kalau dipakai lari, saudara, bisa dibantu mendorong, saudara. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya merasa sangat senang dan sangat bersyukur, sangat happy dengan sepatu ini, saudara. Setidaknya saya cukup senang untuk seminggu pertamanya, saudara. Karena tidak lama setelah itu, ada merek lain yang merilis sepatu baru yang harganya sama, akan tetapi mungkin lebih baik dari yang saya punya, saudara. Waduh, ketika saya melihat hal itu, kesenangan saya, happiness saya, tiba-tiba seperti hilang, saudara. Dan mulailah saya berpikir, aduh kayaknya saya harus menabung lagi nih untuk beli sepatu yang itu, karena yang itu lebih baik. Dan ini mungkin saudara ada salah satu contoh di mana saya bisa bilang saya ini bukan orang yang cepat puas, saudara. Dan saya yakin mungkin banyak dari saudara yang mendengarkan firman ini juga pernah mengalami hal seperti ini, saudara. Mungkin bukan tentang sepatu, akan tetapi mungkin tentang gadget kita, saudara. Siapa yang sekarang masih pakai HP-HP tua, angkat tangan, Tuhan berkati kalian. Akan tetapi kebanyakan dari kita ingin mempunyai gadget yang terbaru karena kita merasa itulah gadget yang lebih baik. Mungkin ini berbicara tentang mobil kita, saudara. Mungkin saudara banyak yang sangat suka mobil, oleh karena itu setiap kali mobil baru keluar, saudara ingin membeli mobil tersebut. Mungkin juga berbicara tentang rumah tempat kita tinggal, saudara. Mungkin saudara ketika waktu menikah, mungkin kita tinggal di apartemen. Saya dan istri saya ketika kami baru menikah, kami tinggal di sebuah apartemen yang bisa dibilang cukup kecil, saudara. Tetapi karena saudara merasa, oh apartemen ini sudah tidak cukup, saya ingin punya rumah yang lebih besar. Oh, saya ingin lebih besar lagi. Atau bahkan seringkali bisa juga berbicara tentang pencapaian pribadi kita, saudara. Mungkin di dalam rumah tangga kita dan juga pekerjaan kita. Banyak dari kita, saya percaya, apapun itu, saudara, banyak dari kita yang pernah bergumul dengan masalah ini, saudara. Ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari hal yang lebih karena kita tahu masih banyak hal yang lebih baik di luar sana, saudara. Selalu ada keinginan untuk hal-hal yang lebih. Dan tentu bisa dibilang ini adalah sesuatu hal yang cukup normal di dalam dunia kita sekarang, saudara. Karena kita hidup di dunia yang terus-menerus mengatakan bahwa kita membutuhkan hal-hal yang lebih lagi untuk bisa bahagia. Seringkali kita dengar, wah kalau kita belum bahagia sekarang, kita akan lebih bahagia ketika kita punya banyak uang. Oh, kita akan lebih bahagia lagi ketika kita lebih sukses lagi. Oh, kita akan
lebih bahagia lagi kita punya lebih banyak hal, saudara. Dan kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan meyakinkan kita bahwa apa yang sedang kita punya sekarang itu adalah hal yang belakang, saudara. Kita bisa lihat bagaimana kita membeli iPhone 15 dan sekarang udah keluar iPhone 16 dan itu dikatakan bahwa 16 akan lebih baik dari 15, saudara. Kita hidup di zaman media sosial yang dengan gampangnya menyediakan tempat dan platform untuk orang-orang membandingkan dirinya kepada satu sama lain, saudara. Kita hidup di mana sangat gampang untuk kita tuh iri-irian, saudara. Dan kita hidup di mana pada zaman ini itu kita dibuat gelisah jika kita tidak punya lebih, saudara. Oleh karena itu yang terjadi adalah banyak sekali orang di luar sana, dan saya bisa bilang orang di dalam gereja sekalipun, saudara, yang hidup dengan terus mengejar hal-hal yang lebih lagi, saudara. Lebih banyak uang, lebih banyak sukses, lebih banyak harta benda. Kita seringkali diperlihatkan bagaimana jika kita tidak mengejar hal-hal tersebut, kita akan tertinggal, saudara. Namun, seringkali yang terjadi adalah meskipun kita telah memiliki hal-hal yang lebih banyak, banyak orang di luar sana yang tidak merasa puas dengan hal tersebut, saudara. Which is weird. Oke, ini adalah suatu hal yang aneh, saudara. Kita diminta untuk mengejar hal lebih, tapi kita mencapainya, kita tidak memiliki kepuasan tersebut, saudara. Dan tentu ini akan mengajarkan kita untuk membawa sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana cara kita bisa benar-benar bahagia. Dan disinilah hikmat yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara, akan sangat membantu kita. Karena Alkitab mengajarkan jika kita betul-betul ingin hidup dengan bahagia, kita harus memiliki yang namanya rasa cukup. Oke? Disinilah saya bisa bilang memiliki rasa cukup. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah kata contentment, saudara. Karena dalam bahasa Indonesia saya tidak menemukan satu kata yang bisa mendeskripsikan contentment ini dengan baik, saudara. Saya akan menggunakan kata rasa cukup dan kepuasan hati, saudara, sebagai contentment di sini. Tetapi disinilah dikatakan di mana rasa cukup ini menjadi hal yang sangat penting di dalam setiap hidup orang Kristen. Atau bahkan bisa bilang setiap hidup orang yang hidup di bumi ini, saudara. Oke? Karena jika kita ingin bahagia, kita harus belajar dengan memiliki namanya rasa cukup. Sekali lagi, dalam budaya mendorong kita untuk selalu menginginkan hal lebih, rasa cukup dan kepuasan hati inilah adalah sesuatu yang akan membantu kita untuk puas. Oke? Untuk merasa cukup. Tindakan yang bisa dibilang sangat bertolak belakang dengan arus dunia. Dan ini saya bisa bilang adalah sesuatu yang membutuhkan kesadaran dan perubahan cara pandang bagi kita semua untuk melakukannya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki jika kita tidak ingin hidup yang bisa dibilang tidak akan pernah ada habisnya. Yang selalu akan mengejar sesuatu yang lebih. Jika kita tidak ingin hidup seperti itu, rasa cukup dan kepuasan hati ini adalah sesuatu yang perlu kita miliki. Jadi, apa itu rasa cukup, saudara? Di dalam bahasa Yunani, kata cukup ini seringkali diucapkan dengan kata autarkeia, di mana kata ini berarti yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sebuah keadaan kepuasan yang damai dengan situasi yang ada, bahkan di tengah tantangan atau keterbatasan, saudara. Ketika kita berbicara tentang kata cukup ini, saudara, bisa bilang ini bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh situasi, akan tetapi sebuah pilihan yang didasari kepada sesuatu. Tentu bagi kita orang percaya, saya bisa bilang rasa cukup ini adalah keadaan hati di mana kita merasa damai dengan apa yang kita miliki karena kita memilih untuk mendasari pilihan itu dan rasa percaya itu kepada pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Bagi orang percaya, kita bisa merasa cukup, kita bisa memilih untuk merasa puas karena kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup setiap dari kita, saudara. Dan saya ingin bilang ini bukan berarti kita menjadi pribadi yang pasif atau tidak punya ambisi, atau mungkin ini dipakai sebagai alasan kepada kita untuk bermalas-malasan, saudara. Karena saya juga percaya kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali di Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dipanggil untuk menggunakannya dan kita dipanggil untuk mengembangkannya. Itu termasuk bakat saudara, termasuk harta saudara, dan termasuk apapun yang telah Tuhan percayakan kepada saudara. Dan Tuhan memanggil saudara untuk menggunakan hal tersebut, mengembangkan hal-hal tersebut untuk kemuliaannya, saudara. Jadi ini bukan alasan
kita untuk bermalas-malasan, akan tetapi justru di tengah usaha kita, kita diminta untuk menunjukkan kepercayaan yang dalam kepada rencana dan waktu Tuhan dan tidak menjadikan usaha kita, ambisi kita sebuah berhala yang kita sembah, saudara. Oke? Yang membedakan orang yang mempunyai rasa cukup, yang mempunyai kepuasan hati dalam Tuhan, adalah bagaimana ia tidak menjadikan itu, ya, tidak menjadikan usaha mereka, tidak menjadikan ambisi mereka sebagai Tuhan di dalam hidup mereka, saudara. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang menjadikan ambisi mereka sebagai Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Ini menjadi berhala baru di dalam hidup mereka, dan berhala-berhala ini yang akan menentukan arahan dan pilihan hidup mereka, saudara. Dan itulah yang membedakan orang yang punya rasa cukup dan orang yang tidak, saudara. Orang yang mempunyai rasa cukup ini akan bisa percaya kepada rencana Tuhan, percaya kepada waktu Tuhan. Bahkan ketika usaha mereka belum berbuah, mereka bisa tetap tenang karena mereka percaya di dalam pemeliharaan Tuhan. Rasa cukup ini adalah kemampuan untuk bersuka cita, baik di dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Oke? Karena kita telah paham bahwa nilai-nilai diri kita dan juga keamanan sejati kita itu ditemukan di dalam Kristus. Dan bukan hal-hal materi, saudara. Memiliki rasa cukup ini berarti memilih bersyukur daripada serakah. Memilih damai daripada gelisah. Ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dan kita bisa miliki, saudara. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 11-13 yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 11-13 yang berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Di sini, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat mengatasi kekhawatiran dan keinginan duniawi, saudara. Dia berkata apapun keadaan kita bisa menghadapinya dengan mengambil keputusan yang sengaja dan sadar untuk hidup dengan rasa cukup tersebut, saudara. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita, kita tidak akan lagi terjebak di dalam materialisme atau dikuasai oleh kecemasan-kecemasan duniawi, saudara. Di sini Paulus berkata seperti itu, saudara. Jika kita ingin hidup dengan damai, hidup tanpa dijebak hal-hal materialisme, kita hidup dengan rasa cukup ini, dan kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, dan kita akan meyakini bahwa Dialah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk memiliki rasa cukup dalam hidup kita. Dan ini jugalah yang Paulus ajarkan kepada muridnya Timotius ketika ia sedang berbicara tentang karakter-karakter apa yang sebenarnya harus dimiliki orang-orang percaya, terutama mereka yang mengajarkan firman kepada orang-orang lain, saudara. Dan ini ketika saya baca ini adalah sebuah mungkin pukulan dan pengingat bagi saya sendiri, saudara. Karena sekali lagi saya ingin berkata jujur, saya bukan orang yang paling cukup, saya bukan orang yang merasa konten dalam hidup saya. Masih banyak hal yang ingin saya capai, tetapi ketika saya membaca ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang karakter apa yang harusnya dimiliki orang-orang percaya, terutama mereka yang mengajarkan firman. Oke, karakter yang mereka harus punya yang akan membedakan mereka dari nabi-nabi palsu, saudara. Dan ini yang dikatakan kitab 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekali lagi, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang bagaimana rasa cukup ini seringkali menjadi penanda yang membedakan orang-orang benar dan mereka yang pura-pura benar. Di mana seringkali mereka yang pura-pura benar ini, sekali lagi termasuk pengajar-pengajar firman, dapat dikenali dari keserakahan mereka, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana di sepanjang sejarah gereja, banyak sekali contoh orang-orang percaya yang mengaku percaya tetapi dikuasai oleh keserakahan. Di dalam cerita perjanjian lama, misalnya kita bisa melihat bagaimana kisah Balaam, seorang nabi yang tergoda oleh imbalan materi dan lebih memilih keuntungan pribadi daripada menaati Allah. Saudara, dalam perjanjian baru tentu kita punya cerita Yudas Iskariot yang menjadi contoh nyata bagaimana keserakahan dapat menghancurkan seseorang.
demi 30 keping perak, ia khianati Yesus. Dan bahkan di dalam gereja mula-mula kita bisa melihat bagaimana ada kisah Ananias dan Safira, saudara, yang ingin terlihat rohani, oke, dengan memberikan apa yang telah mereka jual kepada gereja, oke. Mereka ingin terlihat rohani, tetapi mereka menyembunyikan bagian uang dari penjualan tanah mereka untuk mereka sendiri. Mereka ingin memperoleh pujian daripada jemaat tanpa benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan tentu jika kita telah baca ceritanya, keserakahan mereka membawa konsekuensi yang tragis kepada hidup mereka, saudara. Dan ini tentu adalah sebuah pengingat yang luar biasa kepada kita semua, saudara. Bahwa keserakahan bukan hanya soal memiliki uang, sekali lagi, tapi itu juga soal memiliki hati yang tidak pernah merasa cukup dan terus mengejar hal-hal duniawi. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa sikap merasa cukup adalah tanda dari seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus secara sejati. Orang-orang yang hidup dengan rasa cukup akan lebih fokus kepada Tuhan. Mereka tidak akan fokus kepada harta atau keuntungan pribadi, saudara. Ia tidak menjadikan pelayanan sebagai sarana mencari keuntungan. Sekali lagi, ini adalah mungkin tamparan bagi kami hamba-hamba Tuhan di sini dan juga mungkin bagi saudara yang melayani, oke? Melainkan menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Mereka tidak mencari cuan, oke? Mereka tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan mereka, akan tetapi mereka melihat itu sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah sebuah pengingat yang saya percaya menjadi sesuatu yang sangat penting pada kita semua, saudara. Karena sekali lagi kita hidup di masa yang semakin lama menjadi semakin egois, saudara. Kita hidup di mana kita diminta untuk lebih self-serving, saudara. Kita diminta untuk layani apa yang kita mau. Kita diminta untuk melakukan apapun yang membawa keuntungan kepada diri kita. Oke? Orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memiliki rasa cukup dalam kehidupannya. Agar kiranya hidup mereka, saudara, bisa menjadi contoh dan menjadi berkat yang membawa kemuliaan kepada Tuhan melalui apa yang mereka hidupi, saudara. Kiranya ketika orang-orang melihat kita dan mereka melihat bagaimana kita hidup dengan rasa cukup itu akan menjadi sebuah pengajaran kepada mereka dan itu juga menjadi sebuah pengingat kepada mereka dan ini akan membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan yang kita sembah, saudara. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memiliki rasa cukup, saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita telah memiliki rasa cukup ini, saudara? Pada pagi hari ini ada dua hal yang saya ingin bagikan yang bisa kita pakai sebagai tolak ukur diri kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah benar-benar hidup dengan memiliki rasa cukup atau belum, saudara, ya? Dan saya tahu banyak dari kita yang belum sampai sana, saya sendiri belum sampai sana, saudara. Akan tapi ini adalah dua hal yang bisa kita pakai untuk membantu kita untuk lebih aware lagi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang pertama kita akan melihat bagaimana orang yang tidak memiliki rasa cukup ini, seringkali mereka merasa berhak atas banyak hal, saudara. Hidup yang nyaman, kesuksesan, bahkan berkat-berkat tertentu. Apakah kita tanpa sadar merasa berhak atas banyak hal? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kita menggunakan kata entitlement. Oke? Kita merasa dihutangin. Kita merasa bahwa kita berhak atas hal-hal tertentu, saudara. Dan saya ingin bertanya, apakah kita pada hari ini merasa berhak atas hal-hal di hidup kita, saudara? Mungkin itu adalah sesuatu yang orang-orang lain utang kepada kita. Apakah sesuatu yang kita rasa kita berhak karena kita merasa kita telah membayarnya, saudara? Atau bahkan beberapa dari kita merasa kita dihutangi oleh Tuhan karena apa yang telah kita perbuat baginya, saudara. Adakah dari kita yang merasa Tuhan hutang kepada kita, saudara? Saya ingin bilang pada pagi hari ini itu adalah sesuatu hal yang bisa membantu kita memahami apakah kita masih hidup di dalam entitlement atau kita hidup dalam contentment, saudara. Apakah kita memiliki pandangan transaksional terhadap Tuhan? Dan ini adalah sesuatu hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen di mana tanpa kita sadari kita mendekati Tuhan dengan sikap yang seperti ini, saudara. Jika kita menyembah Tuhan, artinya dia akan memberikan kita sesuatu. Karena kita telah ke gereja, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kita merasa berhak atas berkat itu, saudara. Kita mendasarkan kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan berdasarkan apakah dia memenuhi keinginan kita dan harapan kita, saudara. Jika ini adalah kita pada pagi hari ini, saudara, kita dipanggil untuk mengintrospeksi diri kita, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki rasa cukup seringkali merasa berhak atas banyak hal, saudara. Dan saya ingin bilang sekali lagi pada saudara, Tuhan tidak hutang kepada kita. Dia telah memberikan apa yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya.
Tapi dia berikan secara sia-sia dan itu saja udah lebih dari cukup, saudara. Apakah kita orang-orang yang merasa berhak atas banyak hal, saudara? Jika itu kita, kemungkinan besar kita belum hidup dengan memiliki rasa cukup ini, saudara. Yang kedua, apakah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain? Sekali lagi, kita hidup di mana sosial media adalah sebuah platform yang sangat gampang untuk kita pakai untuk memamerkan hidup-hidup kita. Apakah kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita sering mengukur kehidupan kita berdasarkan keberhasilan atau kegagalan orang-orang lain, saudara? Apakah mungkin kita merasa iri melihat apa yang orang lain punya, saudara? Apakah kita masih merasa tidak bahagia jika ada orang lain yang lebih bahagia dari kita, saudara? Apakah kita tidak bisa senang ketika kita melihat saudara kita mendapatkan pekerjaan impian kita, saudara? Dan kita melihat hal tersebut, saudara. Dan kita membandingkannya dengan mereka, saudara. Dan kita merasa kita ini kurang. Dan kita ini merasa kita tidak layak, saudara. Atau sebaliknya, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan ini membuat kita menjadi seorang pribadi yang sombong, saudara. Jika ini kita, bisa jadi kita masih terjebak di dalam siklus perbandingan. Dan kita belum memiliki rasa cukup itu, saudara. Karena orang yang merasa cukup, dia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain, saudara. Karena orang yang merasa cukup, dia akan melihat hidupnya, dia akan bersyukur kepada apa yang telah dia terima, dan dia bisa berbahagia terhadap apa yang telah Tuhan bagikan kepada orang-orang lain. Oke? Ini pertanyaan yang baik untuk kita tanyakan kepada diri kita pada pagi hari ini. Terus, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cukup ini, saudara? Mungkin ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, jika kita telah mengukur dan melihat apakah kita telah hidup dengan rasa cukup atau belum, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cukup ini, saudara. Saya ada 4 hal secara singkat yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah kita harus mulai dengan percaya kepada pemeliharaan Tuhan, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa hidup dengan memiliki rasa cukup, saudara? Itu dimulai dengan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita. Bahwa Ialah yang akan mencukupi kita, saudara. Oke? Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk berserah. Ini adalah khotbah yang kita khotbahkan minggu lalu, saudara. Letting go, oke? Berserah. Kita dipanggil untuk berserah di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Dan ini termasuk bagaimana kita akan hidup, oke? Dan kita harus dipanggil, saudara, untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan itu. Yang kedua, kita dipanggil untuk melatih rasa bersyukur, saudara. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cukup? Kita dipanggil untuk melatih rasa bersyukur. Apakah kita secara rutin bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia berikan kepada kita, saudara? Atau apakah kita lebih sibuk lagi berfokus pada apa yang tidak kita punya, saudara? Kenapa saya bilang cara kita bisa hidup dengan memiliki rasa cukup ini bisa ditumbuhkan dengan melatih rasa bersyukur, saudara? Karena saya merasa ketika kita bersyukur, kita diajarkan untuk menghitung berkat-berkat yang telah kita terima, saudara. Seringkali ini adalah bukan natur kita untuk melihat apa yang telah kita punya, saudara. Seringkali sebagai manusia kita seringkali melihat tentang apa yang telah kita punya, saudara. Kita akan melihat apa yang kita tidak miliki, saudara. Dan tentu apa yang kita cari, apa yang akan kita fokus kepada Tuhan, itu akan menjadi hal-hal yang kita lihat, saudara. Dan jika kita fokus kepada apa yang tidak kita punya, seringkali kita akan melihat kekurangan dalam hidup kita, saudara. Akan tetapi jika kita boleh jujur, ada banyak sekali berkat dalam hidup kita, saudara, yang seringkali kita lupa. Bahkan saya ingin bilang, nafas kita pada hari ini aja adalah sebuah berkat yang harusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Dengan rutin dan memiliki disiplin untuk bersyukur, saudara. Kita diajarkan untuk melihat berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan ini adalah salah satu hal yang akan membantu menumbuhkan rasa cukup itu dalam hidup kita. Nomor 3, kita diajarkan untuk bersikap murah hati, saudara. Ketika kita bermurah hati, kita diajarkan untuk melepaskan, bisa dibilang, ikatan cinta atas uang itu dari hidup kita, saudara. Ketika kita memberi, saudara, ini akan membantu kita agar kita tidak terikat kepada hal-hal material itu, saudara. Ketika kita memberi juga, kita akan melihat bagaimana hidup kita itu sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan, saudara. Karena ketika kita memberi, kita akan diperlihatkan kehidupan orang yang mungkin bisa dibilang lebih membutuhkan daripada kita, saudara. Dan kita juga dipaksa untuk melihat bagaimana kita telah diberkati. Dan oleh berkat itulah kita bisa memberi. Oleh karena itu jika kita ingin memiliki rasa cukup dalam hidup kita
kita diajarkan untuk memiliki sikap murah hati. Oke, generosity is the way we can learn about being content, saudara. Dan yang keempat, saya ingin bilang, ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita ingat di setiap hari kita, saudara, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Oke, dan ini adalah sebuah pengajaran yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita di dalam khotbah di atas bukit itu, saudara. Di mana pada pasal ini dia telah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus meresponi kebutuhan kehidupan jasmani kita, saudara. Seperti kebutuhan pangan, sandang, dan juga rumah-rumah yang kita butuhkan, saudara. Dan dia mengakhiri pasal ini dengan berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa kita seharusnya mencari dulu kerajaan Allah, mencari dahulu siapa Tuhan kita, karena pada ujungnya Tuhanlah yang akan memelihara kita, Tuhanlah yang memiliki semua sesuatu yang kita butuhkan, dan ketika kita mencari Dia, Dialah yang akan mencukupi dan menjaga dan memelihara hidup kita, saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen, yang dicari adalah berkat yang Tuhan bisa berikan. Yang kita cari adalah hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal seharusnya yang kita harus cari adalah Dia yang memberikan semua ini kepada kita, saudara. Dan inilah cara kita bisa menumbuhkan rasa cukup itu. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, saudara. Dan pada pagi hari ini saya ingin bilang, sekali lagi memiliki rasa cukup atau contentment ini bukanlah tentang bermalas-malasan dan tidak menjadi pengelola yang baik atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Oke, ini bukan tentang itu, saudara. Akan tetapi ini tentang bagaimana kita dipanggil untuk lebih lagi mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Kehidupan Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat memiliki rasa damai dan sukacita apapun keadaan kita, saudara. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan yang sementara. Ketika kita lebih fokus mencari kepuasan sejati yang berasal dari hubungan dengan Yesus. Kita diberikan sebuah pilihan untuk merasa puas dan merasa cukup apapun situasi dan keadaannya, saudara. Pada hari ini, saya ingin mengundang kita, saudara. Marilah kita memilih untuk hidup dalam rasa cukup ini, saudara. Marilah kita memilih untuk percaya pada perencanaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia lebih dari cukup bagi kita, saudara. Dan ini adalah sebuah hal yang perlu kita pilih secara sadar. Karena sekali lagi ini bukanlah hal yang diajarkan dunia kepada kita. Dan ini adalah sebuah hikmat yang saya percaya adalah hikmat sangat luar biasa kepada setiap dari kita orang percaya, saudara. Dan pada pagi hari ini untuk menutup ibadah hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara. Dan ini adalah mungkin saya bisa bilang adalah hal yang sangat pas. Karena di dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali tentang apa yang telah Tuhan kita perbuat di atas kayu salib bagi kita semua. Dan kiranya apa yang telah Ia lakukan di atas kayu salib dan keselamatan telah Ia beri kepada kita melalui pengorbanan di atas kayu salib akan menjadi sebuah hal yang mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu saya ingin undang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin ikut dalam komuni pada pagi hari ini, saudara bisa ambil roti dan anggur saudara. Dan saya akan baca firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Yang dimana di sini kita akan membaca cerita Rasul Paulus yang berbicara tentang perjamuan kudus ini, saudara. Dan saya ingin menunggu saudara, juga saudara siap. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini bersama, oke? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita makan bersama. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita dan kita angkat, dan mari kita minum bersama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan telah Kau berikan pada setiap dari kami, Tuhan. Untuk datang dan duduk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Dan kami bersyukur atas pengingat yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Atas apa yang telah Kau perbuat di kayu salib bagi setiap dari kami, Tuhan. Keselamatan telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Secara cuma-cuma, Bapa. Adalah sebuah hadiah yang
tidak pantas untuk kami terima Bapa, akan tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa, Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya hal ini akan menjadi sesuatu hal yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkaulah sebenarnya yang kami butuhkan Tuhan, dan Engkaulah sebenarnya yang akan mencukupi setiap dari hidup kami Bapa. Dan kiranya apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, untuk hidup dengan memiliki kepuasan dan rasa cukup Bapa, menjadi sebuah hal yang akan kami hidupi Tuhan, menjadi sebuah hal yang akan kami kejar Bapa. Karena tidak lagi kami hidup untuk mengejar apa yang dunia ini berikan Tuhan, akan tetapi kami telah hidup Tuhan atas apa yang Engkau telah berikan kepada setiap dari kami Tuhan. Dan kiranya Kau bantu kami Tuhan untuk hidup dengan memiliki rasa yang cukup Bapa. Hidup dengan memiliki kepuasan Tuhan, karena kami telah menerima Engkau Juru Selamat kami sebagai hadiah yang terbaik, terbesar yang dapat kami terima Bapa. Dan kami bersyukur atas ibadah pada pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap dari kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, terima kasih telah bergabung dengan ibadah online Bahasa Indonesia ICA Surabaya. Dan saya harap kita bisa bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 16 Februari di ICA East dan Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda, dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Apakah Anda seorang introvert yang ingin melayani? ICA Media mungkin cocok untuk Anda. Kami mencari volunteer untuk membantu di tim lighting, pengoperasian slide, dan service director untuk ibadah hari Minggu. Klik QR berikut dan daftar hari ini juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.